PDIP resmi pecat Bobi Nasution dari kader karena pelanggaran etik dan kurang disiplin. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda PDIP berani meskipun itu bagian dari Pak Jokowi, atau ini hanya strategi supaya publik berbicara PDI serius? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. PDI Perjuangan lagi serius memutuskan Bobi Nasution, menantu Presiden Jokowi, dipecat dari anggota PDI Perjuangan. Ini apa yang terjadi? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa di belakang itu dan apa maksud dan tujuannya. Dan mungkinkah berpengaruh terhadap kemenangan dan kekalahan Mas Ganjar atau Gibran. Pertama kita lihat di CNN Indonesia, PDIP resmi pecat menantu Jokowi Bobi Nasution sebagai kader sah. Selanjutnya di CNN yang lain, isi surat pemecatan Bobi Nasution dari Perjuangan. Kemudian yang ketiga adalah di Kompas, terbukti langgar kode etik dan disiplin, PDIP Medan pecat Bobi Nasution dari keanggotaan. Dan yang terakhir di media Indonesia, judulnya PDI Perjuangan pecat Bobi Nasution karena membelot dukung Prabowo Gibran. Kalian memilih yang mana? Oke, kita pilih yang Kompas dan selanjutnya nanti kita kupas. Terbukti langgar kode etik dan disiplin, PDIP Medan pecat Bobi Nasution dari keanggotaan. PDIP Medan, bukan DPP. Ayo kita baca terus. Medan, Kompas TV, Wali Kota Medan Bobi Nasution telah dipecat sebagai anggota PDIP. Surat pemberhentian Bobi dikirim DPC PDIP pada tanggal 10 November. Pas tanggal kemerdekaan, Hari Pahlawan. Bobi dipecat lantaran memberi dukungan kepada bakal calon Presiden Prabowo Subianto, padahal PDIP sudah punya bakal capres sendiri, yakni Ganjar Pranowo. Gimana tentang Mas Gibran? Apakah sudah dipecat? Ayo kita lanjutkan. Bobi bersama para pengusaha pejuang mengadakan acara dukungan kepada Prabowo di Jakarta, Teater Jakarta pada Rabu, tanggal 8 November. 2 hari sesudahnya langsung dipecat. Surat pemberhentian Bobi ditandatangani oleh Ketua DPC PDIP Medan dengan nomor surat 217-in tertanggal 10 November. Bendahara PDIP Medan, Boydo Panjaitan, membenarkan adanya surat pemecatan Bobi Nasution dari keanggotaan PDI Perjuangan. Boydo menjelaskan, pemecatan menantu Presiden Joko Widodo itu lantaran telah terbukti melakukan tindakan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai dengan tidak mematuhi peraturan dan keputusan partai karena mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai politik lain. Ya benar, diberhentikan karena dianggap melanggar aturan partai. Jadi agar dia punya tanggung jawab dan tidak anggap sepele sebagai kader. Ujar Boydo saat dikonfirmasi. Boydo juga membenarkan jika dalam surat tersebut PDIP memberi waktu 3 hari kepada Bobi untuk mengembalikan kartu tanda anggota. KTA saja sudah mengembalikan. Gimana? Apakah wali kotanya juga dipecat? Karena dia dipecat. Disebutkan juga bahwa bidang kehormatan partai pada tanggal 6 November 2023 sudah meminta klarifikasi terhadap Bobi selaku wali kota Medan yang sekaligus kader PDI Perjuangan. DPP PDI Perjuangan memberikan waktu 3 hari lagi Bobi untuk mengundurkan diri dari keanggotaan partai serta mengembalikan kartu tanda anggota kepada DPC PDI Perjuangan Kota Medan. Namun Boydo menjelaskan sampai batas waktu yang diberikan oleh DPP partai, Bobi Afif Nasution belum juga menyerahkan surat pengunduran diri.
dan KTA PDI Perjuangan kepada DPC PDIP Kota Medan. Hasil dari pertimbangan tersebut, Boido menyatakan DPC PDIP melayangkan surat pemberhentian yang dikirim kepada Bobi pada Senin, tanggal 13 November. Suratnya tanggal 10. Makanya kita dengan tegas keluarkan surat seperti itu supaya jelas saja bahwa kita tidak mau partai kita dianggap sembarangan karena ada kader yang melanggar ADART partai. Jangan main-main dengan PDI Perjuangan. Tapi dengan sebagai wali kotanya, apakah juga berhenti? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, menurut saya itu hal yang normal dan wajar kalau PDIP memecat. Ini bukan marah, tapi memberhentikan karena melanggar ADART, tidak disiplin dalam berpartai. Kalau ini dilakukan semua partai, lebih khusus PDI Perjuangan di dalamnya, itu luar biasa. Yang ingin ditegakkan adalah ADART bisa berjalan dan tidak diacak-acak oleh siapapun, termasuk elit partai itu sendiri. Karena ya ADART atau partai itu berdasarkan ADART yang bisa membicarakan ke kiri yang paling benar itu ADART yang telah disepakati. Jadi kalau menurut saya itu wajar-wajar saja, bukan berarti ini kemarahan atau bagaimanapun. Ini adalah demi kebaikan partai. Kemudian yang kedua, bagaimana tentang posisi sebagai wali kota? Apakah dia juga harus mundur? Wah, ini karena kan pada waktu maju kemarin itu yang mengusung adalah PDI Perjuangan. Dan pada kesempatan ini diberhentikan oleh PDI Perjuangan. Memang di dalam konstitusi atau regulasi terkait dengan pilkada itu belum ada yang memberikan atau ayat yang menyatakan kalau dia mundur dari partai atau dipecat dari partai, selanjutnya posisi sebagai pejabat publik adalah diberhentikan. Itu masalahnya. Padahal berbicara partai politik itu adalah sebagai wahana melahirkan kader-kader pemimpin bangsa. Dan kalau dia dilahirkan dari PDI Perjuangan pada waktu maju, kalau menurut saya ketika PDI Perjuangan mempunyai sikap seperti pada kesempatan ini, pelanggaran kode etik dan disiplin, menurut saya seharusnya dia juga diberhentikan dari posisi sebagai wali kota. Jadi ini sebetulnya bukan untuk PDI Perjuangan saja. Semua partai politik ketika seseorang itu maju dalam posisi sebagai pemimpin publik dan dia pada waktu awal diberangkatkan oleh sebuah partai atau gabungan partai dan dia diberhentikan, kalau menurut saya akan sangat baik. Karena apa? Yang merekomendasi awal, yang memberikan kendaraan awal, yang memberangkatkan itu adalah partai tersebut. Masa sih dengan partainya kemudian ada masalah? Jadi ini menurut saya merupakan catatan, meskipun hari ini belum bisa diberlakukan, tapi menurut saya ini sebuah catatan supaya nanti partai politik tidak digunakan seenaknya saja oleh elit atau oleh orang yang punya uang atau oleh orang yang punya pengaruh. Standarnya perbaikan partai itu harus berjalan. Kemudian yang ketiga, bahwa apakah ini berpengaruh terhadap kemenangan Mas Ganjar atau demi kemenangan Mas Ganjar atau demi kemenangan Gibran atau PDIP supaya di tempat keduanya aman. Bagaimana tentang Gibran? Apakah sudah diberhentikan? Kalau menurut saya ini adalah mekanisme yang ada di partai. Dan menurut saya ketika PDI Perjuangan bersikap serius membentengi partai dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini, menurut saya ini adalah akan mensinergikan partai. Kader-kader partai akan serius, tidak mencela-mencela, tidak kesana kemari. Ini juga berlaku untuk partai apapun ya. Intinya bahwa orang itu harus disiplin terhadap partai, tidak melanggar kode etik. Adapun, jadi tentunya endingnya nanti Mas Ganjar bisa memenangkan dan soliditas partai itu bisa. Bagaimana tentang Mas Gibran? Nah, ini Mas Gibran memang spesial ya, agak berbeda temanya dengan posisi Bobi. Kalau Mas Gibran itu posisinya sebagai
bakal calon wakil presiden, ada sebuah pertimbangan yang lain. Dan Bu Mega pasti mempunyai kebijakan. Tapi menurut saya ini juga perlu ada sebuah keputusan yang tegas supaya nanti pada posisinya PD Perjuangan bukan untuk menang dan kalahnya, tapi perjuangannya itu tidak belak-belok, tidak dibelak-belokkan oleh orang lain atau tidak dimain-mainkan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah Bobi Nasution. Meskipun seorang wali kota, meskipun seorang menantu presiden, diberhentikan oleh PDI Perjuangan karena kode etik dan melanggar disiplin. Semoga disiplin partai bisa ditegakkan. Semoga tidak ada partai yang bermain-main ataupun elit bermain-main dengan partai. Pada waktu enak dia ikut partai, waktu ada konflik kemudian dia meninggalkan. Menurut saya ini kurang baik. Akan lebih baik karena dalam teori itu partai politik sebagai menghadirkan pemimpin negeri, maka ya konsisten terhadap partai tersebut. Seandainya ada konflik, dinamika yang ada bisa diselesaikan kok, supaya tidak mudah orang bermuka dua. Semoga bermanfaat, menjadi referensi untuk membincangkan calon pemimpin 2024. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.